Di kantor hukum Dr. Togar Situmorang, saya sendiri dengan Excel Medis Situmorang. Saya Dr. Togar Situmorang. Saya dari Situmorang SAMH CRA. Ya. Jadi kami melihat dari awal sendiri kasus ini memang sangat viral ya, apalagi di jagat maya, bahkan sampai perbincangan seluruh Indonesia. Kami turut mendukung langkah Ibu Nikita Mirzani untuk melakukan upaya hukum yang memang dibenarkan secara hukum. Kalau memang kita merasa dirugikan, maka wajib kita melapor kepada pihak yang berwajib. Nah, dalam hal ini adalah kasusnya tentang anaknya sendiri. Jadi terkait dengan hal itu, kami ingin mengomentari kepada saudara Fadil dan kuasa hukumnya, ketika besok dipanggil oleh pihak dari Polres Metro Jakarta Selatan, wajib datang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Nah, terkait pasal yang sudah diterapkan, artinya menjadi bahan laporan Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan, itu jelas. Itu perkara terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang kedua juga terkait masalah Undang-Undang Kesehatan. Dan terakhir adalah KUHP. Nah, dari tiga pasal tersebut ataupun aturan yang memang telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani, ini jelas ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Otomatis kalau memang diharapkan seperti yang tadi disebutkan, si terlapor wajib datang, itu sangat-sangat diharapkan. Karena kenapa? Saksi dari pihak Nikita Mirzani, baik Nikita Mirzani sebagai pelapor, itu sudah diambil berita acara pemeriksaan. Kedua, Loli sebagai korban atau anak kandung Nikita Mirzani itu pun sudah diambil keterangan, termasuk saksi-saksi dari pihak Nikita Mirzani. Nah, jadi nggak ada alasan si Fadel itu untuk mangkir atau pengacaranya memberikan advis yang memang menyesatkan. Karena kenapa? Terkait masalah Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam hal ini yang dilaporkan Nikita Mirzani, negara itu wajib hadir. Negara itu tidak boleh membiarkan laporan yang sudah dilakukan oleh Nikita Mirzani sebagai warga negara yang taat akan hukum. Bang, tapi melihat Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau Fadel sudah menyatakan dia suka sama suka melakukan hubungan badan tersebut, itu sudah menjadi fakta hukum. Ya, silakan nanti dibuat menjadi BAP. Ungkapkan apa yang telah dilakukan, dasar suka sama sukanya, kapan dilakukannya, berapa kali dilaporkannya. Namun ingat, apapun dalil dari terlapor yang namanya Fadel, itu adalah haknya dia. Tapi kalau kita mengacu di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu tidak berlaku. Karena kenapa? Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang di bawah 18 tahun dalam hal ini itu adalah korban. Jadi hak hukumnya bukan di anak, tapi di ibu kandungnya. Dalam hal ini Nikita Mirzani yang tidak terima hubungan terlarang antara Fadel dengan anaknya. Jadi tidak ada mereka suka sama suka, mereka sama-sama mau, itu tidak ada haknya mereka. Yang mempunyai domain hak hukum adalah Nikita Mirzani. Bang, melihat Nikita Kembali, Nikita Mirzani itu takdir oleh Tuhan Yang Maha Kuasa mengandung anak bernama Loli. Itu fakta, tidak bisa takdir diabaikan. Kalaupun ada statement orang mengatakan dulu diusir, dilepas dari kakaknya, dilepas ini dan itunya, tidak diterima di keluarga, itu kan luapan emosi seorang Nikita Mirzani kepada anaknya. Ingat ya, anaknya loh, bukan anak orang lain atau anak pungut. Jadi hak hukumnya itu mulai terjalin pada saat di dalam kandungan. Bisa dibayangin hak hukum loh, ya, hak hukum melekat antara Nikita Mirzani dengan Loli anak kandungnya. Sehingga otomatis laporan Nikita Mirzani itu adalah laporan yang sudah paling tepat dan paling pas.